Al-Fatihah. Babul Karami. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Karami. Di sini bab menerangkan mengenai kemurahan hati, wal judi dan dermawan, wal infaqi dan infak, fi wujuhil khairi di dalam jalan-jalan kebaikan. Siqatan karena bergantung billahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Qala berfirman Allah ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuh. Wa ma dan apa anfaqtum yang kalian infakkan min syai'in daripada sesuatu, fahuwa maka apa yang kamu infakkan, fahuwa maka Allah yukhlifuhu akan menggantinya. Ya akan diganti, bisa jadi diganti di dunia ini sebelum diganti nanti di akhirat. Kalau di akhirat sudah pasti, kalau itu memang betul-betul karena Allah. Wa qala dan berfirman Allah Ta'ala, wa ma dan apa saja tungfikun yang kalian infakkan min khairin dari kebaikan atau harta, fali'ang musikum maka akan bermanfaat kepada diri kalian. Wama dan apa tungfikun yang kalian infakkan, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya itu. Wama dan apa saja tungfikun yang kalian infakkan, kalian orang-orang beriman, illa ibtigha'a wajhillah, kecuali hanyalah untuk mencari ridha Allah, zatnya Allah, maksudnya ridhanya Allah. Jadi kalau orang itu beriman, mesti infaknya itu karena Allah. Kalau orang itu imannya kepada manusia, infaknya biar dipuji manusia. Wama dan anfatum fiku yang kalian infakkan min khairin dari kebaikan yuwaffa, maka akan diberikan secara sempurna ilaikum kepada kalian, wa antum sedangkan kalian bahkan malah ditambah-tambah lagi. La tudlamun, tidak akan dizalimi, dikurangi sedikit pun enggak, malah ditambah-tambah. Satu infak yang kamu infakkan, sedekah yang kamu sedekahkan, maka itu akan disimpan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Yang dulunya kecil semakin besar, makin besar, makin besar. Begitu datang di sana sudah sebesar gunung saking gedenya itu. Itu satu saja itu. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau tiga? Tapi kalau ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dan apa tungfiku yang kalian infakkan min khairin dari kebaikan, fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi dengan apa yang kalian infakkan itu alimun, maha mengetahui. Artinya Allah itu tahu zahirmu dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tahu batinmu. Apakah itu karena Allah ataupun tidak karena Allah. Dan Allah tahu apa yang kamu infakkan itu masih juga akan dipelihara oleh Allah untuk kamu disimpan nanti di sana. Wa Ali bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hasada, tidak ada hasad illa fisnataini, kecuali tidak ada hasad itu baik illa fisnataini, kecuali di dalam dua perkara. Hasad di sini ini bermakna ghibtah ya. Karena kalau hasad yang bermakna hasad ya, itu tidak baik. Tapi hasad di sini maknanya ghibtah. Ghibtah itu maknanya pengen seperti itu gitu. Kalau hasad yang kita ketahui adalah seseorang yang mengingini apa itu hilangnya nikmatnya saudaranya dan nikmat itu pindah kepada dia, itu namanya hasad itu. Tapi ada tambahannya, itu hilangnya nikmatnya saudaranya. Tapi kalau ghibtah itu adalah pengen nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya, pengen Allah memberikan nikmat kepadanya seperti Allah memberi nikmat kepada saudaranya. Di saudaranya dikasih harta, bisa menginfakkan harta itu, dan dia pengen semoga Allah juga kasih aku harta seperti itu dan aku juga bisa menginfakkan kayak seperti itu. Kelihatannya nanti di surga itu nanti simpenannya tambah banyak kalau begitu.
melihat saudaranya dikasih nikmat Allah ilmu dan bisa mengajarkannya, maka dia pengen supaya Allah SWT memberi dia ilmu dan dapat mengajarkannya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Pertama, rajulun seorang laki-laki atahu yang memberi laki-laki itu Allah malan harta, fasallatahu maka Allah menguasakan harta itu kepadanya ala halakatihi atas menghabiskan harta itu fil haqqi di dalam kebenaran. Maksudnya dia dikasih harta kemudian menginfakkan harta di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Ini ya orang yang perlu dipengini kayak ini. Wa rajulun dan seorang laki-laki dipengennya semuanya, bukan dikasih hartanya tok. Termasuk kemampuan untuk menghabiskan harta itu di dalam hak, di dalam perkara yang diridhai oleh Allah, itu juga yang dipingin itu ada. Wa rajulun dan seorang laki-laki atahullah hikmatan, yang Allah kasih dia ilmu, fahuwa yaqdi biha, maka laki-laki itu memutusi dengan ilmu itu, memutusi diri sendiri, menerapkan ilmunya pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan ilmu itu. Muttafaqun alaih. Maknahu, makna hadis yang bagi sudah semestinya alla yubata, untuk tidak mengingini ahadun seseorang illa ala ihdahatainil khoslataini, kecuali kepada salah satu dua perkara ini atau dua sifat ini. Jadi tidak pantas seseorang itu ingin sesuatu kecuali ingin pada dua sesuatu ini. Karena ini pantas untuk dipengini, yaitu dikasih harta dapat menginfakkannya di dalam perkara yang diridhai Allah, dikasih ilmu dapat mengamalkannya dan mengajarkannya. Ini yang perlu dipengini itu orang hidup. Kalau pengen apa kamu? Aku ini pengen jadi ahli sedekah. Pengen apa kamu? Aku pengen jadi ahli amal dan ahli ngajar juga. Nah itu kalau pengen seperti itu. Wa anhu, dan dari Ibnu Mas'ud, qala berkata Ibnu Mas'ud, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum, manakah kalian? Ayyukum, mana kalian? Malu warisihi, harta ahli warisnya, ahabbu, lebih dia senangi, ahabbu ilaihi, lebih dia senangi, min malihi, daripada harta dia sendiri. Mana kalian atau siapa kalian yang harta ahli warisnya lebih dia senangi melebihi harta dia sendiri? Kalau berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minna, tidak ada dari kami ahadun, seorang pun, illa maluhu, kecuali harta dia sendiri, ahabbu, lebih dia cintai, ilaihi, ahabbu ilaihi, lebih dia cintai. Itu saja. Qala berkata, bersabda baginda Nabi, fa inna malahu, maka sungguhnya harta dia, ma adalah harta qaddama, yang dia telah dahulukan, yaitu dia infakkan lebih dahulu, dikirimkan ke surga sana. Wa ma lawarithihi, dan harta ahli warisnya, ma adalah akhara, harta yang dia akhirkan, yang belum sempat dia infakkan untuk mencari ridha Allah. Rawahul Bukhari. Jadi mana yang lebih kamu cintai, kata Nabi, harta kalian apa, harta ahli waris kalian? Ya harta kami sendiri, baginda Nabi. Hartamu itu yang kamu infakkan itu akan jadi hartamu nanti di akhirat. Sedangkan yang tidak kamu infakkan akan jadi harta ahli warismu. Kalau kamu lebih mencintai hartamu, maka perbanyak infakmu. Kasih sedikit saja ahli waris itu. Yang kamu perbanyak untuk dirimu sendiri. Ya. Kalau kamu ngiman dirimu, maka banyak infak. Maka supaya kamu jadi orang kaya nanti di akhirat sana. Kalau kamu ngeman ahli warismu, ya dah, bagaimana? Kasih amalan. Nah, gitu. Kalau kamu ngeman ahli warismu, kasih amalan. Amalannya apa? Supaya memperbanyak infak untuk dirinya juga. Nah, gitu sama.
supaya menirukan kamu nanti kalau dikasih harta oleh Allah SWT. Kadang-kadang orang itu lupa masalah seperti ini. Lupanya apa? Ini untuk anakku, ini cucuku, ini untuk ini semua ditata. Lah untuk kamu mana? Oh iya lupa. Israel tuh sudah di sampingmu itu loh. Lah nggak tahu. Loh, lah aku belum sempat untuk diriku lah. Ini sudah habis waktunya bagaimana? Ini ada 1 jam, mau apa, bagaimana kamu? Lah, kalau memang kamu kasih 1 jam, tak ambil semuanya, ini harta tak infakkan habis untuk diriku sendiri saja, biar mereka yang hidup cari sendiri, katanya. Kan mesti begitu kalau orang betul-betul disowani, didatangi Israel. Tak kasih waktu, tapi biasanya Israel itu nggak pernah ngasih waktu. Masalahnya itu. Malakul maut itu nggak ngasih waktu. Kasih waktu dulu tuh tak infak untuk diriku. Lah enggak ada, mepet ini udah 1 detik celemut gitu saja habis. 1 menit masih ada 1 detik. Gimana lagi? Wa Adi bin Hatim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, ittaqun nara, takutlah neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan makan mensedekahkan separuhnya tamr kurma. Muttafaqun alaih. Wa Jabirin dari Jabir radhiyallahu taala, artinya apa? Infak itu walaupun sedikit jangan kamu remehkan ya. Sedekah itu walaupun sedikit, separuh kurma aja jangan kamu remehkan. Ada kurma 1 dibelah 2, kasih anak 1 sana ini ada. Ini jangan kamu remehkan loh, itu kalau diterima sama Gusti Allah loh, itu nanti kamu dapatnya sudah 1 gunung lawu itu. Kamu lihat gunung lawu besar apa enggak itu? Nah, gitu loh. Itu 1 tamer aja atau setengah tamer kalau itu karena Allah betul. Nah kadang-kadang infak yang kecil, nggak pernah kamu pikirkan, nggak pernah kamu banggakan, itu malah yang diterima. Infak yang gede-gede, habis infak tengok kanan, tengok kiri, banyak melihat ada yang lihat kayaknya. Oh bangga ini. Ditulis sih kalau ini infak dari Pak Fulan jaga. Nah sampai sana, loh mana infakku yang bertruk-truk itu mana itu? Bosok semuanya katanya. Nah kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang infak besar karena kecampuran pengen dilihat manusia, riya, atau pengen dipuji manusia, ternyata di sana tidak kita dapati kecuali hanya sudah membusuk, sudah habis. Bukan karena Allah. Tapi infak yang kadang-kadang sedikit tidak pernah kita pikirkan, ternyata itu malah diterima oleh Allah. Jangan meremehkan kebaikan walaupun kelihatannya kamu remehkan. Kalau tampak remeh kebaikan, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan. Walaupun sekedar menyingkirkan batu dari tengah jalan, kalau kamu tidak. Walaupun sekedar senyum kepada orang Islam. Wa an Jabirin dari Jabir radhiyallahu taala an qala, berkata Jabir, Masu'ila tidak pernah diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an sesuatu, qattu sama sekali, faqala, kok beliau berkata la, tidak. Muttafaqun alaih. Baginda Nabi itu tidak pernah mengatakan la kalau diminta. Ma qala la qattu illa fit tasyahhudihi laulat tasyahhudu kanat la uhun na'amu. Ali Zainal Abidin, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini keturunan Sayyidina Husain. Nah ini sampai disifati oleh satu penyair namanya Farosdak, saking dermawannya itu tidak pernah mengatakan la katanya. Dan ini sifat ini nurun dari sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW, keturunan dari sifat baginda Nabi yang tidak pernah mengatakan la. Seumpama 1 la pernah dikatakan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, itu saja. Jadi ketika la ilaha illallah itu saja la-nya yang keluar itu. Semua bukan la ilaha illallah, mungkin la-nya diganti na'am itu katanya. Kata Farosdak gitu. Jadi orang mulia itu kalau memang dia itu masih ditakdirkan oleh jadi mulia, ya akan menurut sifat kemuliaannya. Di kemuliaan itu bukan
dari banggakan apa itu bapaknya, keturunannya, tapi kemuliaan itu bila mana kemuliaan yang pernah diberikan oleh Allah kepada mbah-mbahnya itu nurun kepadanya. Nah, itu seperti hakikatnya kemuliaan seperti itu. Allah Akbar. Ini tidak bisa, kita ini bergantung kepada orang lain, bergantung kepada bapaknya, bergantung kepada, tidak bisa, orang seperti itu nggak bisa. Bisanya ya bergantung dengan amalnya sendiri-sendiri hakikatnya. Maka ada seorang yang mengatakan inna wa in kunna dhawi hasabin lasna 'alal ahsabin nattakilu nabni kama kanat awailuna tabani wa naf'alu misla ma fa'alu. Kami enggak bergantung. Mereka berbuat begini, kami juga bisa berbuat seperti itu. Nah, ini namanya manusia itu. Kalau bukan manusia itu mengatakan itu dulu bapakku begini, dulu mbahku begini, dulu itu enggak, itu bukan manusia, itu setengah manusia yang seperti itu. Bahkan belum jadi manusia. Memang jadi manusia itu susah, sulit jadi manusia kata Sampurna itu. Jadi seperti itu. Manusia itu apa? Ya, yang bisa mengatakan itu. Laisal fata man qala kana abi kada walakinnal fata man qala ha ana dha. Itu namanya orang muda itu bukan dulu bapakku begini, dulu bapakku begini, itu bukan pemuda itu. Pemuda sejati itu adalah inilah aku. Nah, ini gimana? Insyaallah ya. Bangun diri sendiri, itu namanya pemuda. Hati-hati. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراءة تقضى بالحوادث تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراءة تقضى بالحوادث تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج القراءة تقضى بالحوادث تنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه. يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره علانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ ورائهم برحمتك اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عس فيهم سلطانا نصيرا اللهم عس فينا سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مذلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحلم والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق وفرجا اللهم اغفرهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تغثر علينا ومكرنا ولا تمكر علينا وكلنا ولا تكن علينا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة والشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعافية حسن التدبير حسن الخلق وحسن الخاتمة
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الداء ومن شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.